Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah mencurahkan kepada kita semuanya berbagai limpahan nikmat dan karunia. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita semua bisa berhadir di tempat ini, berkumpul di tempat ini di hari yang penuh dengan kemuliaan ini untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan semoga salawat dari Allah Subhanahu wa taala yang bermakna maghfirah, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia dalam mengamalkan ajaran-ajaran beliau sampai di akhir zaman nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya satu kemuliaan untuk mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Menjadi seorang muslim merupakan satu karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Menjadi seorang muslim merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bagaimana tidak demikian? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an menerangkan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang hak di sisinya. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka Allah tidak akan menerima darinya, dan kelak di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Bagaimana Islam atau menjadi seorang muslim tidak menjadi karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis beliau, "Kullu ummati yadkhulunal jannah
setiap umat beliau pasti akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Ketika mendengar sabda yang mulia ini, para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau wahai Rasul? Siapa orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Nabi SAW menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku maka dia pasti akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mentaatiku, berarti dia enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita SAW memberikan satu jaminan bahwa setiap hamba, setiap manusia yang mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menjadi seorang muslim, dijamin baginya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya masing-masing kita menghadirkan ke dalam hati kita tentang keagungan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini. Ini nikmat menjadi seorang muslim. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kewajiban kita atas nikmat yang sangat besar ini tentu saja yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala telah menjadikan kita semuanya sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban kita yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah berupaya untuk memahami, mengkaji, sehingga kita mengetahui tentang keutamaan daripada agama kita. Seorang muslim yang mengetahui keutamaan agamanya, tentu dia akan muncul rasa cintanya kepada Islam, muncul kebanggaannya kepada Islam, agama yang dianutnya. Oleh karena berangkat dari sini, melalui kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, khatib ingin mencoba untuk menjelaskan kepada jamaah sekalian tentang keistimewaan agama Islam, keutamaan-keutamaan agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Di antara keutamaan-keutamaan Islam tersebut yang pertama dan yang paling utama adalah bahwasanya Islam, agama kita, adalah agama tauhid. Islam adalah satu-satunya agama yang mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Artinya, Islam adalah satu-satunya agama yang mengajarkan kepada umat manusia untuk menyerahkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Wa ma umiru, dan tidaklah manusia itu diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dia Islam. Islam agama kita yang pertama dan yang paling utama yang membedakan antara Islam dengan agama-agama yang lain yang ada di atas muka bumi ini, bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang mengajak manusia untuk menyerahkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika mendefinisikan Islam, para ulama mengatakan bahwasanya Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Bahwa Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, menyerahkan diri kita secara utuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tunduk dan patuh terhadap segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Inilah dia Islam. Islam adalah agama tauhid. Islam bukan agama animisme, dinamisme. Islam bukan agama penyembah kuburan-kuburan keramat. Islam bukan agama yang mengajarkan penyembahan kepada berhala. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan semuanya dari seluruh jenis ibadah-ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah yang selalu kita kumandangkan di dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Dan ini juga yang senantiasa kita ucapkan di dalam
sebagian daripada doa istiftah yang mana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya akan aku persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah dia Islam. Bahwa Islam adalah agama tauhid, agama yang mengajarkan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, fadilah atau keutamaan Islam yang kedua adalah bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Dan aku telah ridho Islam menjadi agama kalian. Ayat yang mulia ini dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, "Hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah." Ayat ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairahu. Mereka tidak membutuhkan agama selain daripada Islam. Wala ila nabiyyin ghaira nabiyihim, dan mereka tidak membutuhkan nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala halala illa ma ahallahu, sehingga tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala harama illa ma harramahu, tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala dina illa ma syara'ahu, dan tidak ada agama kecuali apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna yang tidak ada yang bisa menandingi kesempurnaan ajaran agama Islam. Islam agama kita tidak hanya mengatur bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak hanya mengatur bagaimana caranya kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Islam juga mengatur kita bagaimana caranya kita bergaul dengan sesama, bagaimana kita bergaul dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Seseorang yang mempelajari Islam, dia akan melihat, dia akan membuktikan bagaimana Islam merupakan suatu agama yang sempurna. Tidakkah kita melihat bahwasanya Islam agama kita mengatur segalanya? Dari semenjak ketika kita membuka mata, bangun daripada tidur, sampai kemudian kita tidur kembali, semuanya diatur di dalam Islam. Jangankan lagi untuk perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan buang hajat pun diajarkan di dalam Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kita tentang adab-adab ketika seseorang hendak memasuki kamar kecil, ketika dia hendak masuk ke dalam toilet, apa yang harus dia katakan, doa apa yang dia ucapkan, kaki yang mana dahulu yang harus dia langkahkan untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Tidak ada agama yang lebih sempurna daripada ajaran agama kita ini. Oleh karenanya jemaah sekalian dimuliakan Allah, berangkat dari sini, semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna. Semuanya telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa qad buyyina lakum." Tidaklah ada suatu amalan yang bisa mendekatkan kalian ke dalam sorga, bisa menjauhkan kalian dari neraka, kecuali semuanya telah diterangkan oleh kepada kalian. Oleh karena berangkat dari sini jamaah sekalian dimuliakan Allah, hendaknya kita mencukupi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencukupi tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam telah sempurna. Tidak perlu lagi kita membuat-buat yang baru. Untuk apa kita membuat-buat yang baru? Sedangkan di sana banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum kita amalkan. Mungkin disebabkan karena ketidaktahuan kita, atau mungkin karena ada penyebab-penyebab yang lainnya.
Untuk apa kita melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan semuanya. Untuk apa kita mengucapkan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kalau kemudian kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupi diri kita dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam beragama ini hendaknya kita benar-benar mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yakinkan bahwa semua ibadah yang kita lakukan ada sumbernya yang bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara kesempurnaan ajaran agama Islam adalah bahwa Islam adalah agama pertengahan. Islam adalah agama pertengahan. Dialah as-siratal mustaqim yang senantiasa kita minta di dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Islam adalah agama pertengahan. Agama pertengahan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Islam adalah agama pertengahan antara berlebih-lebihan dan meremeh-remehkan. Sehingga hal ini senantiasa kita ucapkan di dalam salat kita. Ketika kita mengucapkan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus tersebut? Allah terangkan pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari golongannya para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan jalannya orang-orang saleh. Islam adalah agama pertengahan. Pertengahan antara berlebih-lebihan dan meremeh-remehkan. Di antara contohnya adalah mengenai hak para anbiya'i war rasul. Islam mengatakan bahwasannya nabi adalah manusia biasa. Namun demikian beliau adalah Rasul yang segala ucapannya wajib untuk ditaati. Apa yang menjadi berita yang dikabarkan oleh Nabi SAW wajib untuk dibenarkan. Islam tidak seperti orang-orang Yahudi yang mana mereka sangat jahat, zalim kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak seperti orang-orang Nasrani yang terlalu berlebih-lebihan dalam mengangkat nabi mereka sehingga kemudian diangkat menjadi anak Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian wahai umat Muhammad, kami telah menjadikan kalian sebagai ummatan wasata, sebagai umat yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurang-urangi. Islam mengatakan ketika berkaitan dengan hak Nabi Muhammad SAW, beliau adalah abdun la yu'bad. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disematkan kepada beliau sifat-sifat ketuhanan. Beliau adalah manusia biasa yang tidak boleh dipertuhankan. Namun di balik itu beliau adalah Rasulullah SAW yang ajaran-ajarannya wajib untuk ditaati, wajib untuk diikuti. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara kesempurnaan atau keutamaan ajaran agama Islam yang keempat adalah bahwa Islam, agama kita adalah agama yang mudah. Islam, agama kita adalah agama yang mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan syariat Islam ini untuk membebani kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam ini dengan penuh kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma ja'alallahu lakum fid dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesukaran. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian ketika melaksanakan ajaran agama ini. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dalam melaksanakan agama ini
dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Tidakkah kita melihat bagaimana kemudahan dalam Islam ketika di musim siam Ramadan, orang yang sedang dalam keadaan safar atau mungkin seorang yang sakit, dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau menjadikan haji sebagai salah satu di antara rukun Islam yang 5, Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan kemampuan. Artinya yang tidak mampu tidak wajib berhaji. Kemudian contoh yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, salatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu juga, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Ini semua merupakan contoh-contoh daripada kemudahan ajaran agama kita. Agama kita mudah. Maka merupakan satu hal yang sangat mengherankan. Ketika kemudian ada sebagian di antara kaum muslimin yang justru malah mempersulit ajaran agama ini. Mengajarkan kepada umat sesuatu yang tidak berdasarkan dari syariat Islam. Sehingga kemudian memberatkan umat Islam. Ada seorang yang hendak melaksanakan sholat, dia tidak sholat. Ketika ditanya, kenapa anda tidak sholat? Dia mengatakan bahwa saya tidak bisa berniat. Saya tidak bisa mengucapkan niat sholat seperti apa. Padahal para ulama rahimahumullah dari 4 mazhab mengatakan bahwasanya niat itu letaknya ada di dalam hati. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini bagian daripada kemudahan-kemudahan yang ada di dalam agama Islam. Bahwa Islam itu adalah agama yang mudah. Tapi meskipun demikian, meskipun Islam adalah agama yang mudah, jangan diremehkan. Jangan meremehkan amalan-amalan yang diajarkan di dalam Islam. Sekecil apapun amalan tersebut yang diajarkan dalam Islam, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pahala yang begitu besar di baliknya. Ikutilah apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan kemudian kita menganggap bahwasanya karena Islam adalah agama yang mudah kemudian diremehkan. Tidak demikian. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, amalkan semampu kita. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tinggalkan. Demikian keadaannya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, di antara keutamaan Islam, agama kita, bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama kasih sayang. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita tentang kasih sayang yang begitu besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabi yang membawa ajaran Islam ini, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka kita melihat jemaah sekalian dimuliakan Allah. Ketika kita mempelajari Islam, kita akan melihat bagaimana bahwa Islam mengajarkan kepada kita kasih sayang. Amalan tertinggi di dalam Islam adalah al-jihadu fi sabilillah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Rasul amri al-Islam. Pokok segala urusan adalah Islam. Wa umuduha as-salat. Dan tiangnya itu adalah salat. Wa zirmatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncak daripada amalan dari Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang dimaksud di sini adalah jihad yang syar'i. Jihad di bawah komando pemerintah yang sah. Bukan jihad ala teroris. Ngebom sana, ngebom sini, bukan yang seperti itu. Jihad yang benar yang dimaksud di sini yang ada dalam pembahasan kitab-kitab fikih para ulama adalah jihad yang syar'i, yang benar, yang berada di bawah komando pemerintah yang sah. Jihad merupakan amalan tertinggi dalam Islam menurut sabda Nabi SAW dalam hadis tersebut. Kita melihat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca kita para ulama ketika membahas tentang jihad, di sana akan didapati bagaimana Islam merupakan agama yang menyebarkan kasih sayang. Ini untuk urusan kital, untuk urusan berperang. Islam melarang kita tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh menebang pokok-pokok pohon kurma, ya, atau pohon-pohon yang lain yang ada buahnya demikian. Kemudian menghancurkan rumah-rumah, tidak boleh. Diajarkan dalam Islam. Padahal jihad adalah apa? Disebutkan oleh Nabi dalam hadis tersebut bahwa ini merupakan puncak daripada amalan dalam Islam. Tapi tetap ada adab-adabnya. Maka Masya Allah, ini di antara keutamaan-keutamaan ajaran agama kita. Bahwa Islam adalah agama yang kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran. Kepada orang-orang kafir pun mendapatkan bahwasanya Islam merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang. Allah berfirman dalam Al-Quran, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum
wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum ilaihim ya wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat baiklah kepada mereka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini jamaah sekalian dimuliakan Allah, keutamaan agama kita, bahwasanya Islam adalah agama kasih sayang. Untuk urusan membunuh saja, Nabi SAW mengajarkan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian ingin menyembelih hewan sembelihan, maka perbaikilah sembelihanmu. Jangan menyiksa hewan tersebut. Diajarkan oleh Nabi SAW, bagaimana caranya kita memperbaiki sembelihan kita? Diajarkan bahwasanya apa? Hendaknya seseorang menajamkan pisaunya sehingga hewan yang disembelih itu tidak merasakan sakit yang berkepanjangan. Ini terhadap hewan. Maka bagaimana halnya kepada manusia? Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang ada seorang wanita yang masuk neraka disebabkan karena seekor kucing. Dia memelihara kucing tersebut, kemudian tidak dikasih makan, tidak juga dilepas untuk mencari makan sendiri sehingga kemudian mati, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka disebabkan karena hal itu. Ini untuk hewan. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah, seseorang yang belajar Islam dengan benar, dia akan mendapati keutamaan-keutamaan ini. Dan merupakan satu hal yang sungguh sangat menyedihkan hati ini ketika di hari-hari belakangan ini kita banyak mendengar tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar dialamatkan kepada Islam. Dikatakan bahwasanya Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan. Islam adalah agama yang mengajarkan intoleran dan seterusnya. Seseorang yang belajar Islam dengan benar, dia akan mendapati bahwasanya tuduhan-tuduhan ini tidak berdasar sama sekali. Dia akan mendapati bahwasanya Islam adalah suatu agama yang sempurna, karena Islam adalah syariat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semuanya. Oleh karena jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban bagi kita untuk mempelajari agama kita dengan benar. Wajib bagi kita yang laki-laki maupun yang perempuan untuk belajar memahami agama kita dengan benar, sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Oke, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kehidupan kita semuanya dan menjadikan kita semua sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.